Halo, selamat malam. Dengar suara saya? Iya. Oke, hari ini kita akan belajar Microsoft PowerPoint ya. eh Kayaknya beberapa guru atau beberapa tutor sudah banyak yang ngajari bikin PowerPoint ya, geografi, sosiologi. Diajari kayak apa itu, Mbak Santi? Jadi biar saya ngajarinya yang belum diajari gitu, nggak tumpang tindih gitu. Jadi udah bisa ya bikin PowerPoint sederhana udah bisa ya. Oh iya, kirim aja ke inbox coba. Iya Mbak, akuan nih sedang saya lihat. Itu Mbak Konan berarti sudah bisa nginsert gambar ya. Tapi kok namanya PowerPoint itu satu slide poinnya apa, satu slide poinnya apa gitu ya. Hmm. Wah, udah bisa nginsert gambar, udah bisa ini saya jadi bingung ini mau ngajarin apa ini. Eh, udah bagus tapi cuma anehnya kok dibikin satu slide gitu aja. Mau saya ajari bikin animasi dari PowerPoint kok nggak enak kalau nggak praktek langsung itu. Dan tugas pembukuan kemarin sudah ada yang ngerjakan belum?
Mbak Santi sudah kirim. Siapa nama aslinya Mbak Santi ini di FB? Nabila Rahma. Bukan. Siapa? Susanti Cilacap. Mana nggak ada Mbak? Oh ini pembukaan bulanan. Oh ya sudah Mbak. Coba saya lihat. Sedikit sekali pengeluaran apa uraiannya ya Mbak Santi ya. Waduh. Pengeluaran off day itu apa Mbak? Oh, kayaknya karena PowerPoint-nya sudah bisa semua, saya ngelanjutin pendalaman Microsoft Excel aja ya kayaknya ya. Nggak jadi PowerPoint ya malam ini ya, karena kayaknya udah bisa semua. Pendalaman Excel aja deh. Jadi, eh, kemarin kan kita sudah sampai jumlah ya, sampai jumlah debit, sampai jumlah kredit, kemudian saldo terakhir. Sekarang saya tambahin beberapa rumus, gimana sih mencari pengeluaran, misalnya di bawahnya jumlah. Di bawahnya jumlah, kita tulis debit, pemasukan maksimum, sorry, pengeluaran maksimum. Ya, pengeluaran maksimum. Jadi di bawahnya jumlah kita tulis pengeluaran maksimum. Jadi kalau misalnya kalau punyanya Mbak Santi ini kan untungnya dikit ya. Jadi kita bisa langsung tahu oh pengeluaran maksimumnya bayar utang beli pulsa 700 MT gitu kan. Kalau banyak sampai 100 item gitu kan kita bingung. Yang mana nih yang paling banyak nih? Nah, kita coba gunakan pengeluaran maksimum. Di bawah kita pakai rumus sama dengan di bawahnya jumlah kredit ya, sama dengan max buka kurung kemudian blok dari E5 sampai kemudian E5.2 sampai E13 atau E berapa itu yang atasnya jumlah. Kemudian enter. Saya tulis rumusnya di sini. Sama dengan max buka kurung tutup kurung. Nah, di dalam kurung itu ditulis kotak nomor berapa sampai kotak nomor berapa.
nanti akan keluar angka yang paling maksimum dari kolom kredit tersebut. Kalau di Mbak Santi keluar angka berapa itu maksimumnya? Jumlah yang mana Mbak Kuan Ami? Oh, jumlah ini. Jumlah, cara mencari jumlahnya. Jumlahnya agar secara otomatis. Oke, Mbak Santi bisa jelasin nggak? Bantu jelasin nggak? Ini Mbak Santi udah bener kan? Bisa bantu jelasin nggak? Kalau bisa saya buka mikrofonnya. Jumlah, cara nyari jumlah. Berarti nggak bisa ya? Ada yang bisa bantu lainnya? Mbak, ada yang masih ingat kemarin? Oh, udah dijawab itu. Jadi untuk mencari, kan sudah kita tulis rinciannya, di bawah sendiri kan kita tulis jumlah. Kemudian di kolom debat, sampingnya jumlah itu, kita tulis rumusnya. Tulisnya itu sama dengan SUM, buka kurung, kemudian kolom mana, titik, sampai kolom mana. Jadi, misal ini ya, sama dengan sum D5 sampai D13. Sorry. Nah, oh kok malah keluar smile. Sama dengan sum D5.2 D13. Ini nggak pakai spasi ya, rumusnya nggak pakai spasi sama sekali ya. Ini saya spasi karena kalau nggak dipasi jadi smile ini. Diklik bisa, kemudian di drag. D5 sampai D13 ini artinya kotak mana saja yang akan kita jumlah gitu. Jadi awalnya D5, akhirnya di D13. Jadi bukan berarti harus D5 sampai D13. Kalau Mbak buat perincian sampai D100, misalnya D100 ya berarti D5.2 D100. Kalau misalnya Mbak mulai jumlahnya di D1 ya berarti ya D1.2 D13. Seperti itu. Ya, harus ditulis rumusnya Mbak Konami itu. Jadi harus ditulis satu-satu. Oh ya, ini Mbak Santi salah ini ya. Jadi gini, awal gaji misalnya 21.000 nih Mbak Santi ya. Kemudian disaldo di debit 21.000. Disaldo tetap 21.000. Oke. Kemudian pengeluaran off day kredit 600. Nah, disaldo berarti sama dengan F5 minus E6. Nah, seperti itu Mbak Santi. Yang lain juga gitu. Berarti di kredit berarti saldo sebelumnya dikurangi kreditnya itu apa. Jadi kalau misalnya Mbak Kwan Anmi ini gaji 15.000, saldo 15.000, beli pulsa 500, di saldonya berarti harus 15.000 min 500. Caranya sama dengan
15 sama dengan saldo atasnya dikurangi kredit kirinya, seperti itu. Selanjutnya juga begitu, terus ngisi isi card 200 berarti saldo habis dikurangi pengeluaran off day dikurangi 200, ketemu saldo kanannya gitu. Ya, itu. Saldo kurangi kredit gitu terus ya. Kalau misalnya ada tambahan ya saldo ditambah debit gitu. Jadi nanti jumlah saldo itu sama dengan debit dikurangi jumlah saldo di akhir harus sama dengan jumlah debit dikurangi jumlah kredit gitu. Loh, pertamanya bukan dihitung manual, kan pakai rumus sama dengan saldo sum sama dengan saldo dikurangi kredit. Kalau sudah satu, arahkan kursornya ke pojok, terus berubah jadi tanda plus hitam, terus seret aja sampai ke bawah, nanti dia otomatis langsung jumlah itu, nggak perlu satu-satu. Jelas semua ini, Mbak Santi, Mbak Konami, Mbak Toxboel, dan yang lain? Ada yang ketinggalan? Tugas yang bagi yang nggak punya laptop, sebelum saya tulis besok ya baru saya share ya. Saya hari ini masih repot soalnya. Nah, Mbak Toxboel sudah jelas. Bisa jelaskan ke Mbak Kon Admin nggak? Saya buka speakernya nih Mbak Toxboel. Kenapa? Alasan ini pasti nih. Kebanyakan nonton Chelsea nih. Saya ulangi ya. Jadi bentar. Saya anukan deh. Bentar ya, saya coba upload. Bentar ya. Gimana ya? Bentar ya. Mbak Nengti Apeng itu makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk ya. Banyak cacingnya itu kali. Kelihatan nggak di papan tulis? Di papan kelihatan nggak itu kerjaannya Mbak Santi? Ya, jadi kan gini. Mbak Santi tanggal 1 Agustus terima gaji 21.000. Di saldo yang ini itu berarti 20 sama dengan debit karena belum ada pengeluaran. Jadi rumusnya sama dengan debit ini sama dengan terus arahkan kursornya ke debit ini ya. Kemudian tanggal 3 Agustus 2014 pengeluaran off day ditulis 600 NT. Kemudian berarti saldo yang di sini bentar.
saldo yang di sini ya itu 21.000 dikurangi 600 itu 20.400. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2014 ngisi isi card 200 NT, berarti dari 20.400 dikurangi 200 ketemu 20.200 yang ini. Ya. Begitu seterusnya. Gimana caranya? Sekarang gini. Di yang ini yang ini, yang kolom kedua, yang nomor 2 ini, ya. Yang nomor 2 ini 20.400 itu ditulis rumusnya sama dengan atasnya ini, kotak atasnya dikurangi ini, kredit ini dikurangi 600 gitu. Ya. Kemudian enter, ketemu sudah muncul 2400. Setelah muncul, arahkan kursornya ke pojok sini. Ke pojok sampai berubah menjadi plus hitam. Kemudian di drag kayak kemarin bikin nomor otomatis itu loh. Kemudian di drag. Sudah selesai. Nah, itu langsung menghitung semua. Itu. Jelas? Ah, Mbak Traxboil ini ngantuk-ngantuk, jelas-jelas saja. Paling ya tidur ini. Loh, jajannya aja 1.500 NT. Itu saya makan 3 minggu itu 1.500 itu. Loh. Sinilah, kasihkan saya lah uangnya lah. Daripada buat jajan, kasihkan saya aja. Halo, dengar suara saya? Nggak, bisanya kenapa Mbak Santi? Tulisannya apa? Di foto aja gambarnya, nanti saya lihatnya. Udah jelas itu sampai bikin otomatis saldonya, kemudian sama jumlahnya. Yang jumlah ini itu rumusnya sama dengan sum kedua awal kotak titik 2 akhir kotak. Jadi kalau dalam kasusnya Mbak Santi ini berarti sama dengan sum titik 2 ini ya, E5 sampai E13. Ini dalam kasusnya Mbak Santi contoh. Sama, yang dikredit juga sama.
Lu. Kasihkan saya aja, saya juga butuh pulsa, loh. Tidak? Awal kota dan akhir kota itu berarti ya awal ini nomor satunya itu mana? Kalau di debutnya Mbak Santi itu berarti yang ini 21.000 awal kotaknya ini, ya. Kalau akhirnya berarti ini. Nah, ini akhirnya. Kalau di Mbak Santi, awal kreditnya, awal kotaknya ini, akhirnya ini. Kan tiap orang kan beda-beda. Ya, diklik terus di-drag itu juga bisa. Sama aja. Kemudian yang jumlah ini itu rumusnya sebentar. Saya harus buka. Sama dengan kalau di kasusnya Mbak Santi ya D14 dikurangi E15. Itu artinya jumlah debit dikurangi jumlah kredit, jumlah debit dikurangi jumlah kredit. Nah, terus hasilnya ketemu ini. Nah, hasil jumlah saldo ini harus sama dengan ini saldo terakhir Anda. Nah, itu. Sum itu rumus penjumlahan, Mbak. Jadi sum itu rumus penjumlahan. Jadi kita menjumlahkan top semua yang ada di kolom tersebut gitu. Saldo di sini nih harus sama dengan saldo yang ada di sini. Itu harus sama jumlahnya. Kalau sudah benar sama berarti penjumlahannya benar. Ya, dari awal salah itu rumusnya, Mbak Santi ya. Udah, jelas semua? Nah, caranya salah ya, hasilnya salah, Mbak. Kok bisa caranya salah, hasilnya bener, mak petunjuk itu namanya lah, ajaib itu. Udah, jelas? Kalau jelas, lanjut ini ke selanjutnya ini. Ngitungnya ngapa, Mbak Santi? Ya saldo yang atas ini berarti kan 21.000. Berarti yang 20.400 ini kan berarti saldo yang atas, yang ini 21.000 dikurangi yang 600 ini. Begitu seterusnya. Terus 20.400 dikurangi 200 ketemu 20.200. 20.200 ketemu dikurangi 200 ketemu 20.000. Begitu seterusnya. Ya tapi awalnya salah tadi. Awalnya kan tadi gimana tadi ya? Saya lupa awalnya. Saya save ya. Awalnya. Ya, semakin ke bawah semakin berkurang. Tergantung juga kalau ada debit masuk ya nanti bisa bertambah.
kredit, terus keluar duit, terus ya berkurang terus. Tapi kalau ada pemasukan lain, misalnya nggak jual online shop gitu, berarti kan ada debit masuk, ya berarti bertambah. Iya, Mbak Santi nggak ada pemasukan lagi selain dari gaji. Satu kali dalam sebulan tapi besar sekali, Mbak. Aduh, saya aja nggak pernah pegang duit sebanyak itu, Mbak. Lebih ya. Gila, kayak 21.000 itu kecil ya? Waduh. Wah, saya nggak tahu itu. Iya, masukin aja. Ada uang bonus, kasih uang jajan, masukin aja. Ditulis di sini, uang jajan gitu, masukin debit gitu. Nggak ya, Mbak. Keuangan kita bahas punyanya Mbak Keuangan Anmi ya. Yang lain udah paham betul. Yang lain udah paham belum? Mana Mbak Keuangan Anmi nggak ada masuk. DH itu apa sih? Oh, oh. Terus kesininya taunya gimana? Tahu ke tahu kok Taiwan ada apa butuh tenaga kerja gitu. Oh, langsung direkrut majikannya gitu. Oh, jadi majikannya nyari ke Indonesia gitu? Enggak. Oh, oh gitu. Loh, Mbak Kwan Anim ini kok nggak pakai rumus sama sekali? Kita bahas ya, bentar ya. Itu nggak ada rumus-rumusnya sama sekali itu. Loh, lihat tadi kan udah dijelasin. Oh, alah. Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Siapa ini yang bisa nih? Mbak Toxbel tidur, Mbak Santi ada majikan. Siapa yang bisa jelasin Mbak Konan nih? Ayo. Orang tidur tapi merem. Lemes habis ngapain? Ayo. Pakai lemes-lemesan segala. Jadi ini ya Mbak. Loh, saldonya mana Mbak? Kuan Anmi. Saldonya juga nggak ada kolom saldo. Wah, ada link.
Bentar, kok nggak muncul di sini kolom saldo? Oh, ini. Jadi itu karena kan di Excel itu juga ada ukuran kertasnya. Mbaknya pakai dua kertas kepakai itu. Bentar ya, tak aturnya supaya tetap satu kertas. Masih bisa. Jadi gini, di sini kan di sini kan ada saldo ya. Contoh. Di sini kan ada saldo ya. Kemudian saldo ini, saldo kolom yang pertama itu berasal dari sama dengan debit, angka debit ya, angka kotak debit ya, kotak pertama debit. Saya nggak tahu itu di Excelnya kodenya apa. Saya nggak tahu kalau Mbak Kwan Ani ini kodenya kayaknya, udah saya tutup ini. Kalau di Mbak Kwan Anmi ini kodenya berarti D5 ya, kotak debit atau tuh, D5 ya. Kalau kasusnya Mbak Kwan Anmi nih ya, saya nggak tahu kalau yang lain ya. Tak pertama dapat D5. Bukan nentuin kodenya Mbak, dilihat aja di kotaknya itu. Di kotaknya yang Mbak klik itu, terus dilihat atasnya itu. Di atasnya huruf A. Di atasnya huruf A itu kan ada. Mbaknya misalnya klik di mana gitu, nanti kan keluar angka misalnya C11, A berapa itu kodenya kotaknya itu. Itu kode kotaknya ya. Kemudian saya lanjutkan ya, yang saldo yang di sini. Saldo yang di sini berarti itu sama dengan saldo sisa, saldo awal ini tadi, saldo ini dikurangi kredit ini. Rumusnya sama dengan apa itu tadi, berarti kalau di Mbak Konami berarti F5 dikurangi E6 gitu. Dah, itu saldo yang di sini. Ya, saldo yang di sini. Kemudian saldo bawahnya sama caranya, berarti F6 dikurangi E7. Kemudian di sini kebetulan Mbak dapat debit ya, ada bonus ya, berarti ya yang di sini di rumusnya pakai plus bukan pakai minus, dan pakai saldo terakhir ditambah debitnya ini itu. Terus ke bawah. Kemudian di jumlah ini yang tadi pakai sum, yang jumlah ini pakai sum, yang jumlah debit sama kredit ini pakai sum, kayak Mbak punya kayak yang ini pakai sum. Terus yang ini, jumlah yang ini dari jumlah debit dikurangi jumlah kredit, hasilnya harus sama dengan yang atas. Tuh.
Waduh, bonusnya sama dengan gajinya. Besar sekali Mbak Kwan ini. Udah ya. Wah, saya maulah dicipratin bonusnya, Mbak. Kirim-kirim ke saya kalau ada uang bonus sisa, Mbak. Ya ya, saya lanjutin ya. Sekarang gimana caranya misalnya di kasusnya Mbak Santi ini ya. Kan kebetulan ini kalau Mbak Santi ini cuma berapa item nih? 5 item ya. Cuma 5 item enak kita lihatnya. Kalau sudah banyak sampai sebulan sampai 30-50 item kan ribet nih kita lihatnya nih. Nah, gimana sih cara cari pengeluaran yang paling besar atau pengeluaran yang paling kecil? Item itu ya ini apa? Uraiannya itu loh. Apa itu namanya ya? Poin-poinnya itu loh. Bukan kolom ya, ini uraiannya itu loh. Berapa jumlahnya, grup item itu nomornya. Kalau Mbak Santi ini kan cuma lima uraian ya, cuma 5 nomor ya, kan enak gitu. Nah, kalau misalnya Mbak bikin terus sampai 30 nomor, sampai banyak sekali rinciannya kan bingung. Banyak sekali uraiannya kan bingung. Lihatnya kan bingung. Nah, gimana sih caranya kita tahu mana pengeluaran yang paling maksimum dan mana yang paling minimum? Rumusnya adalah di bawahnya kolom jumlah ini kita tulis ya, misalnya di bawah kolom jumlah ini kita tulis pengeluaran pengeluaran maksimum ya. Terus kemudian di bawah kolom kredit sini kita tulis rumusnya sama dengan max. Sama dengan max gak kurung sama dengan cara penulisan yang di Zoom ini. Sama dengan cara penulisan sama dengan cara penulisan di Zoom, cuma Zoom-nya diganti max gitu. Kalau di kasusnya Mbak Santi berarti max E5 sampai dengan E13. Kalau di kasusnya yang lain saya tidak tahu, tergantung tergantung jumlah kolomnya, ya kan? Beda kalau Zoom itu menjumlah, kalau max itu mencari angka maksimum fungsinya. Jadi nanti dicari mana yang paling maksimum dari kredit itu. Nanti pasti ketemu kalau punyanya Mbak Santi ini 700. Oh, paling banyak 700 buat beli pulsa. Itu paling banyak pengeluarannya untuk beli pulsa ternyata Mbak Santi ini. Sering telepon-teleponan sama pacarnya ini. Ya, kemudian selanjutnya di bawahnya pengeluaran kita tulis lagi pengeluaran minim. Rumusnya sama dengan maksimum, cuma diganti min. Min buka kurung kolom berapa sampai kolom berapa. Itu sama, cuma rumusnya min gitu. Oh, kalau di kasusnya Mbak Santi ini berarti paling minimum adalah 200. Jajannya dikit ternyata. Tapi teleponnya banyak, pacaran terus, gak kena makan ini ya. Pacarnya anak mana tuh Mbak Santi ini? Pacar apa suami? Anak muda. Waduh, calon bojo. Anak mana toh? Nanti kalau nikahan saya diundang ya. Siapa tahu bisa datang.
Cilacap. Cilacap itu Jawa Barat kan ya? Waduh, ini belum apa-apa ngundang aja sudah mata duitan, amplop yang dibahas. Domasnya itu apa? Saya kasih tahu nggak ya? Oh, pengiklan. Saya bagian itu aja deh. Yang terima amplop itu boleh nggak? Tanggal tua ini saya nggak punya uang nih loh, curhat. Ya, saya itu nanti yang sudah ngerjakan atau yang belum mengerjakan ditambah ini pengeluaran max sama pengeluaran min, ya. Itu. Kemudian apalagi ya yang perlu saya tambahkan ya? Sekiranya yang dibutuhkan pengeluaran max, pengeluaran min. Kemudian ya di bawah jumlah pengeluaran max dan pengeluaran maksimum dan pengeluaran min. Katanya tidur, batuk spoil. Ya di bawah kredit, namanya pengeluaran ya di bawah kredit, di kredit di kolom kredit. Ora salah. Kalau ditabung ya tetap masuk pengeluaran, kan nggak mengeluarkan uang untuk ditaruh di bank gitu. Tapi di pemasukan juga ditulis pemasukan dari bank gitu. Jadi di pengeluaran masukannya ditabung ya misalnya gaji masuk ditabung sejumlah 10.000 misalnya di kredit 10.000. Tapi di kemudian di bawahnya lagi tabungan sejumlah 10.000 gitu. Jadi uangnya nanti tetap gitu. Aduh, rumus apa ini kan ditulis ini masih max sama min ini. Ya, dimasukkan kolom debit juga. Jadi misalnya ya, kayak contoh nih, gaji 21.000 ini ya, di kasusnya Mbak Santi ini ya. Gaji 21.000, set, ditulis 21.000. Kemudian misalnya tanggal 3 ditabung. Ya berarti ditabung di 10.000, ditulis ditabung di kredit 10.000, ditulis 10.000. Kemudian 21.000 kurangi 10.000, ketemu berapa? Ketemu 11.000. Kemudian di bawahnya lagi ditulis uang di dalam tabungan gitu berapa tadi 10.000. Ya udah ditulis di sini 10.000 gitu. Kemudian di sini dijumlahkan lagi jadi hasilnya tetap uangnya tetap gitu. XX-nya itu ya jumlah kolomnya mbaknya tadi. Kalau di Mbak Santi ini kolomnya
E5 sampai E13. Kan contohnya dari E5 sampai E13. Kalau punyanya Mbak Santi, kalau yang lain saya enggak tahu, makanya saya tulis XXXX. Maksimum juga gitu, maksimum buka kurung, jumlah kolomnya. Dari kolom berapa sampai kolom berapa. Kita maksimum. Kalau kasusnya Mbak Santi, ya E5 sampai E13. Ya, pengeluaran maksimumnya. Iya, dijumlah dari awal. Karena ini satuannya dalam NT, Mbak ya. Mending eh, keluar aja, nggak usah masuk. Kalau masuk tabungannya di Indo nggak usah nggak usah keluar. Apa nggak usah dimasukin debat lagi karena satuannya NT. Nanti ruwet. Ada NT, ada rupiah. Nanti Mbak harus ngakurskan kan ruwet. Ini yang sudah nikah, yang belum nikah siapa sih? Saya apa? Saya udah nikah. Saya apa? Ya, nabung itu harus dipaksain, Mbak, biar mau baru edan. Calonnya orang mana, Mbak Wawat? Oh, siapa yang dipromosiin ini? Ayo, saya lagi nunggu calon. Lah nunggunya di mana? Kalau nunggunya di halte ya susah. Oh iya penyanyi. Boleh lah nanti dia saya saya ngundang nanti. Mbak Wawat umur berapa toh? Ya Mbak Wawat umur berapa toh? 24. Oh. Nah kalau Mbak Wawat tua terus saya apa? Kakek-kakek. Oh iya, besok akan saya share tugas yang nggak punya, bagi yang nggak punya laptop ya, nanti dikerjakan ya. Saya share ke Mbak Santi atau nanti di FB. Kemudian besok juga saya share UAS-nya. Jadi Mbak-mbak punya banyak tugas dari saya. Satu, tugas undangan bagi yang belum. Kemudian tugas Microsoft Excel ini bagi yang belum. Kayak belum semua, Mbak Santi juga masih salah. Kemudian sama UAS. Nanti sama UAS. UAS-nya satu soal aja nanti dikumpulin terserah. Nanti kalau mau ngumpulin dikasih keterangan ya ini tugas apa, tugas undangan. Ini tugas Excel, ini UAS gitu ya. Oh iya, dari saya kalau ngasih tugas memang banyak. Belum Mbak, mungkin lusa atau saya baru share soalnya internet saya lemot.
Kemudian yang nggak punya laptop juga gitu, ngerjakan nanti dikumpulkan ke saya. Kemudian eh UAS-nya juga dikumpulin ke saya. Loh ya tugasnya banyak, ya nilainya banyak, tapi bagus enggaknya nggak tahu ya. Tergantung dari mbak-mbak sendiri. Saya memahami kesibukan mbak-mbak, tapi lemotnya juga jangan lemot kebangetan ya. Kalau sudah waktunya saya setor nilai dan nggak ada yang ngasih saya tugas, ya nggak saya masukkan loh nilainya. Di rapot nanti nggak muncul, saya nggak tanggung jawab. Dibagi apa Pak? Dibagi apa Pak? Dibagi apa Mbak Santi? Loh, XXX itu jumlah kotaknya. Jadi kalau punyanya Mbak Santi ya min buka kurung E5 sampai E13 itu XXXX. Saya tulis XXXX karena kasihan yang lain. Maksudnya kasihan yang lain. Biar yang lain biar berpikir, oh ini tuh jumlah kolom, jadi jumlah kotak. Jadi ini sama dengan awal kotak sampai akhir kotak gitu loh. Udah apa? Udah benar lah berarti. Terus kok dibagi gimana? Loh, ya beda no. Jumlah apanya nih? Jumlah kotaknya. Ya kebetulan sama. Kalau angkana nilainya ya pasti berbeda. Maksimumnya Mbak Santi pasti 700, minimumnya pasti 200. Kalau XX-nya kotaknya ya sama, kebetulan sama ini. Yang lain nanti juga pasti kebetulan sama karena kasusnya sederhana. Kalau kasusnya ruwet ya bisa jadi berbeda. Loh, namanya maksimum kan pengeluaran yang paling besar. Yang paling besar kan 700. Ketemu 1.700. Loh, 1.700 itu karena Mbak Santi sampai E14 itu. Sampai jumlahnya juga kehitung juga. Jumlahnya jangan kehitung. Jadi sampai kolom ini ya, kolom nomor ke-9 ya. Nomor ke-9 ini Mbak Santi ya. Yang lain juga ya. Sampai atasnya jumlah ya. Bukan jumlahnya juga dihitung. Sampai atasnya jumlah nih, sampai sini nih. Loh, tadi saya garisin di sini. Yang depan juga nanti sampai di sini. Yonda no. Iya, di drag. Coba dicek rumusnya, benar nggak? E E5 sampai E13. Kalau ketemu 1.700 itu pasti jumlahnya keikut itu. Hati-hati ya, yang teliti ya, jangan sampai kelewat-kelewat ya.
Udah jelas. Ini pertemuan terakhir kita di semester 2 ya. Semester depan saya nggak ngajar. Kemarin saya sempat ditawarin, tapi karena saya lagi di Indonesia sampai lama, jadi saya nggak bisa ngajar. Mungkin nanti kalau kalian sudah kelas 3, ya saya ngajar kelas 1, kelas 2, tapi saya nggak bisa karena saya di Indonesia. Nanti mungkin kalau kalian kelas 3, mungkin kita mungkin bertemu lagi, mungkin ya. Nikah, pacar aja nggak punya, ini saya udah tua nggak punya pacar. Carikan tak makanya. Belum Mbak Risalia, belum tahu Mbak Lala Wiwi, masih nunggu mau balik apa enggak, masih bingung. Bohong. Lihat KTP saya, mana ada saya. Banyak yang jomblo tapi nggak ada yang mau sama saya loh. Saya nggak bisa datang, mungkin minta tolong pengurus yang lain Mbak Risalia, mungkin ada yang nanti bisa bantu Pak Nedin, atau nanti ada pengurus baru Pak Tony itu pengganti saya, mungkin bisa membantu, atau Pak Ahmad Julian juga bisa. Pak Ahmad ada. Modus apa? Pak Ahmad Julian bisa, Pak Tony pengganti saya nanti juga bisa, Pak Nedi juga bisa. Ya yang cakep lah. Yang cakep banyak duitnya. Hari ini ngajarnya sampai itu aja ya. Saya agak males nih pertemuan terakhir. Gak apa-apa ya. Mbak Susanti Cilacap ngirim tugas. Oke, saya buka Mbak ya. Oh iya, udah benar. Terima kasih Mbak Susanti Cilacap. Nanti saya diingatkan lagi ya, soalnya saya sekarang jarang online, jadi nggak selalu standby buka internet. Soalnya internet, tahu sendiri internet Indonesia kayak apa. Kelas 2 saya kurang tahu, soal nggak tahu pengganti saya siapa. Nanti kemungkinan Pak Ahmad nanti, atau mungkin ada guru baru, saya nggak tahu siapa. Besok Mbak Risalia saya share ya. Besok saya belum bikin soalnya, besok saya bikin ya. Soalnya hari ini saya ada urusan ke luar kota, jadi nggak sempat. Iya Mbak, saya juga, lu UAS saya terserah, kerjakan take home, Mbak. Kerjakan di rumah, nanti dikumpulin kapan. Jadi kayak PR gitu, tapi UAS, nilainya UAS.
Terserah mau dikerjain kapan, nggak harus. Pokoknya kalau nggak ngumpulin ya berarti nggak ikut UAS, gitu aja saya. Ya. Nanti yang nggak punya laptop juga UAS-nya sendiri ya, beda dengan yang punya laptop ya. Besok saya bikin soalnya ya. Hari ini saya masih capek keluar kota. Ya ada batas waktunya, Mbak. Batas waktunya sampai pengumpulan sampai anu sebelum TTM sebel nanti batas waktunya saya beritahukan kapan. Awal September batas TTM berikutnya kapan sih? Ya sebelum TTM KDI 14 ya. 14 ya berarti tanggal 7 September nanti batas akhirnya ya. Wah Mbak Wawat ini udah kebelet nikah makanya tanggal aja sampai bingung. Bukan, saya orang Jombang. Tuh kebongkar deh. Saya orang desa Mbak. Ya Surabaya. Saya lahirnya sih di Jombang tapi sehari-hari di Surabaya. Banyak di Surabayanya. Saya sudah 7 tahunan di Surabaya. Oh nganjuk mana? Malalawiwi. Sedudo, Sedudo. Saya Surabayanya Keputih, Sukolilo. Oh Prambon. Mbak Lala Wiwi nyanyi ya hari ini ya. Saya buka mic-nya ya. Deket DPRD. Mbak Toxbel, Pasar Turi. Oh situ. Surabaya loh. Loh, kenapa nggak mau Mbak Lala Wiwi? Kan kita pengen dengar suaranya. Pasar Turi kok ke DPRD sih, jauh sih. DPRD itu di kota kok, di balai kota kok. Pasar Turi itu di Surabaya Utara kok. Mana ada jagung bakar di dekat depan DPRD itu. Dekat Pahlawan itu bukannya gedung BI ya? Kesononya lagi. Kesono kemana? Kesono kemari. Alamat palsu. Oh, dekat pabrik gula Merican. Oh, berarti yang dekat Kediri juga ya, bisa tembus Kediri juga ya. Saya hari ini habis saja dari Kediri, Mbak Lalawi. Saya ini tadi ke itu, ke Sukoram, ke ya Sukorame, terus ke daerah mana? Lupa saya tadi. Pokoknya banyak lah. Tadi katanya Surabaya, sekarang Tulungagung. Mana yang benerin Mbak Tos ya? Ah, ikut-ikut saya aja. Kediri kota itu Mbak Sukorame. Pengembara gizi. Gak apa-apa anak jalanan asal duitnya banyak. Ya dekat Sri Ratu. Daerah Sri Ratu itu daerah jembatan itu loh Mbak. Amin amin nanti yang doain juga dibagi, dikasih duit. Kan capek doain terus gak dikasih duit. Masa doain kok nggak dikasih duit? Ya apa sih ini?
Banyak gak laku. Wah, yang ngantri saya banyak yo. Kok tahu sih, Mbak? Utang saya banyak. Apanya yang dipilih, Mbak? Mau milih aja nggak ada yang dipilih, kok mau disuruh milih? Ya dipilih itu nggak ada, makanya sinilah Mbak Tox Boil, bantuin ngepet. Saya yang jaga lilin, Mbak Tox Boil yang keliling deh. Ya 1 banding 5 kalau tapi yang 5 lari ke yang lain ya nggak dapet ya. Ya gimana Boil nggak jomblo hidup aja nggak jelas. Oh, katanya di Tulungagung, kata di Surabaya. Datang kemana? Datang ke itu, Pegadaian, nyetain diri. Bukan makin nggak jelas kan? Dah, Arema bonek-bonek kayak ini campur-campur. Keluar kemana? Nggak punya temen saya ini cupu kok. Temen saya mbak-mbak semua ini. Saya keluar rumah aja jarang, keluar kota. Paling sekitar kalau laptopnya bagus, maksudnya prosesornya cepat, ya paling setengah jam, sejam udah selesai, Mbak. Setengah jam lah selesai. Tapi kalau prosesnya lemot, laptop yang kecil-kecil itu lama. Tapi kalau yang laptop baru-baru yang maksudnya baru-baru yang canggih-canggih yang baru keluar itu cepat. Apa Mbak nanti apa yang bentar saya gak saya apa sih? Bahas apa nih? Oh iya bentar soalnya waktu itu kalau nggak salah saya yang installin ya laptopnya baru kalau nggak salah waktu itu. Jadi cepat. Yang lama itu kemarin punyanya siapa itu ya punya sampai harus saya bawa pulang-pulang gitu ya. Ya ya pokoknya tergantung laptopnya ya. Kalau laptopnya maksudnya tipe-tipe baru itu ya cepat. Kalau kemarin dulu dulu saya sampai bawa-bawa pulang itu laptopnya siapa itu? Sampai saya bawa pulang itu, saking lamanya itu. Oh iya itu Mbak Ayu itu ya.
Laptop yang kecil-kecil itu lama, soalnya kan kecil, memang prosesornya kecil jadi lama. Pak Adi saya nggak yakin bisa, tapi kalau Pak Medi bisa. Pak Medi bisa. Ya kecil tapi juga lihat-lihat prosesornya, lihat speknya ya. Saya nggak jamin juga. Pak Toningnya masih di Indonesia, kayaknya baru balik tanggal 2 September Pak Tony. Ini udahan ya, saya buat yang kalau mau masih pengen ngobrol ya Pak, silakan kalau tapi materinya sudah saya akhiri. Ya soalnya panitia apa pengurus yang lama udah banyak yang harus pulang ke Indonesia. Bukan bulan tanggal 14 kan ya Mbak tadi ya? Bukan tanggal 1, tanggal 14. Oh iya Mbak, tapi kalau video hari ini kayaknya nggak begitu berguna, banyak curhatnya talk spoil tentang masalah jomblo. Sama-sama Mbak Konami. Saya juga minta maaf ya, atau kalau misalnya selama 1 tahun ini ada salah-salah dengan mbak-mbak semua. Kemarin nggak sempet pamit atau apa, saya minta maaf. Nanti kalau mbak-mbak butuh bantuan saya, insya Allah saya siap membantu. Silakan apa chat atau apa. Kalau misalnya bisa saya bantu ya pasti saya bantu. Untuk sekarang sudah, tapi nanti saya mau lanjut lagi atau enggak saya masih galau. Ya sama-sama ya. Saya kalau ada salah juga minta maaf. Calonnya nggak ada Mbak Santi, carikan calon makanya. Ayo carikan saya calonnya deh. Tinggal milih, dikira boneka, tinggal milih. Ayo sini sini yang punya teman-teman cantik sini kenalin ke saya nih. Loh, sudah buka ini. Enggak, standar saya biasa kok. Saya, saya
standarnya cuma itu, daerah Jombang dan sekitarnya, daerah Jawa Timur, nggak mau jauh-jauh. Kalau di luar Jawa Timur saya nggak mau. Nah, Mbak Toxboil ngirim tugas ini ya, saya lihat ya. Oh ya, kalau sudah ngirim tugas, kalau belum saya oke atau anu, berarti belum saya lihat ya, belum saya anu ya, meskipun saya bilang saya lihat, tapi kalau nggak saya tanda kasih oke, berarti belum anu ya, nanti diingatkan ya. Mbak Toxboil kurang pengeluaran maksimum sama pengeluaran minimumnya ya. Terus juga dirapikan, terus judulnya ini nggak pakai mid center, ini judulnya kok di pinggir, harus di tengah, pakai mid center, terus kolom tanggalnya dikecilin ya Mbak Toxboil. kolom debitnya juga Kolom debit kredit saldonya juga dikecilin, jangan terlalu besar biar rapi ya. Kalau rumus-rumusnya udah benar tapi kerapiannya yang kurang ya, dikumpulin lagi ya, sama itu pengeluaran maksimum, pengeluaran minimum. Banyak teman lakinya Mbak Missy Lotus. Mbak Santi sudah bagus. Kalau Mbak Toxboil nggarapnya sambil galau, nggak punya cowok, nggak punya cowok itu. Oh dua, lu. Enak kalau jajan nggak keluar duit Mbak Toxboil ya. Pengen jajan ini minta si A, pengen jajan ini minta si B, enak. Oke, waktunya mau habis. Ada pertanyaan? Saya rasa nggak ada, Om Guyon toh. Oke. Yang nggak jelas bisa tanya Mbak Santi. Mbak Santi kerjaannya yang Excel ini sudah bagus. Yang kalau undangan kemarin yang bagus itu saya lihat Mbak Neng Tia Apeng itu yang rapi, sama Mbak Lala Wiwi juga rapi. Bisa tanya-tanya itu caranya ya. Gimana gimana? Ya rapi tapi masih yang lain lebih rapi ya. Oke, saya akhiri ya. Kalau ada pertanyaan atau apa, silakan chat saya. Kalau bisa saya bantu atau saya jawab, atau saya jawab. Ya. Ah, Mbak Tosbal dari tadi tidur pakai pamit segala. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.